Minggu biasa kedua tahun A. Misi Yesus, misi kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kaum muda yang saya kasihi. Setelah melewati perayaan-perayaan Natal dan memasuki tahun baru, kini kita sudah memasuki kembali masa-masa biasa. Senang kita berjumpa kembali. Bagaimana keadaan Anda? Sehat-sehat tentunya, bukan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari, dengan semangat kita tetap menjaga iman kita, hidup dalam kasih Tuhan, dan bersaudara dengan sahabat dan kenalan serta semua orang. Injil hari ini masih berbicara tentang baptisan Tuhan Yesus yang kita dengarkan pada pesta baptisan Tuhan. Bacaan pertama mempersiapkan Injil yang akan kita dengarkan, yang berbicara tentang misi perutusan hamba Tuhan. Misi yang mencakup seluruh dunia. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dariku sampai ke ujung bumi. Sementara Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan kepada kita gambaran misi seperti apa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita mengikuti bagaimana Yohanes menyebut Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus seperti kita yang lainnya. Dia manusia, anak tukang kayu, Yosef, Maria, ibunya. Namun, didorong oleh Roh Kudus, Yohanes melihat Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Bagaimana Yohanes mengenali Yesus? Yohanes tentu mendapat tanda dari Allah. Dan kepada murid-muridnya, Yesus pernah berkata, "Terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada." Baca Yohanes 20:23. Anak domba adalah bahan korban, bahan persembahan. Kita ingat peristiwa persembahan Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Tentu saja Ishak bertanya kepada Abraham bapaknya, "Bapa, api bakaran sudah siap. Mana anak domba untuk korban?" Didorong dan diinspirasi oleh Allah, Abraham menjawab, "Allah akan menyiapkannya, anakku." Saat itu pula ada kambing di semak-semak belukar. Bapak Ibu, dengan menyebut kambing di semak-semak belukar, ini hanyalah gambaran. Belum ada anak domba seperti yang dikatakan Abraham. Yesus sebagai anak domba betul-betul disembelih sebagai korban persembahan. Melalui penderitaan, melalui salib dan kematiannya, Dia telah menghapus dosa-dosa kita. Allah mengorbankan putra tunggalnya karena begitu besar cintanya kepada kita manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja misi Yesus anak domba Allah bukan hanya untuk bangsa-bangsa Yahudi seperti janji Allah, melainkan untuk seluruh dunia. Yesaya dalam bacaan pertama mengingatkan bangsa Israel. Melalui firman Tuhan, Tuhan berkata, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka
Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan. Inilah juga Bapak Ibu saudara-saudariku yang menjadi perutusan kita. Allah menghendaki melalui baptisan yang kita terima, kita menjadi anak-anak Allah, sahabat Tuhan Yesus, agar kita juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan memakai kita untuk meneruskan misinya. Bukankah Yesus mengutus murid-muridnya bagi seluruh bangsa, seluruh dunia? Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus hanyalah melanjutkan perutusan Yesus, misi Yesus. Paulus yang mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa, menakjubkan, dia melalui pengajarannya kepada orang-orang di Korintus, membuat orang-orang Korintus yang saat itu adalah orang-orang kafir yang belum menerima Yesus, mereka percaya, mereka menjadi murid-murid Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pewahyuan Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga firman Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk memahami misi universal Yesus. Kita harus mempunyai hati yang luas seperti hati Yesus, terbuka bagi keselamatan semua orang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, memang jika kita hanya memikirkan kelompok kita saja, sesungguhnya kita belum bersatu dengan Yesus. Hati Yesus belum melekat dengan hati kita, bersatu dengan kita. Karena itu kita harus berani, terbuka, melebarkan hati kita bagi saudara-saudara kita, bagi seluruh bangsa, bagi semua orang. Semoga. Amin. Salam. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD, Domus Orationis Batu Malang. Semoga kasih Tuhan memberkati Anda semua. Amin, amin, amin.